Cek suara kakak udah masuk belum? Udah, Oke, boleh ditunggu sebentar ya. Kita mulai di 11.00, gimana? Aman nggak? ya, Oke, tunggu sebentar ya, karena kakak baru dihubungin sebagai tutor pengganti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama kakak Ramadhan Ditra Christian. Nanti ini manggilnya siapa nih? Boleh kenalan dulu nggak? panggil Fikra. Manggilnya Fikra. Oke, nanti Kak Ditra panggilnya Fikra. Oke, Fikra boleh panggil Kak Ditra gitu ya. Atau dari mana nih? Fikra, dari mana? Dari Batam. Oh, dari Batam. Sumatera pasti kalau laki-laki dipanggilnya Bang kan ya? Atau panggilnya apa? Nah, itu juga boleh ya. Jadi nanti kalau... Oh, ada ibu ya? Ibunya tak mau masuk. Oh, gitu. Apa? Ibunya masih dulu ada sampaikan juga kan ya? Gak kedengeran. Oke. Tadi namanya Javitra dari Batam gitu ya. Itu ada ibu ya? Ibu mau ada yang disampaikan dulu sebelum kelas pertamanya dimulai? Gak ada, mulai aja. Oke. Izin ya Bu, sebelumnya salam kenal kakak Kak Ditra, tutor pengganti untuk di listen pertama sama listen kedua. Oh iya, Ya, izin ya Ibu, mohon tunggu sebentar nanti dimulai di 11.00. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sebelum dimulai juga Kak Ditra mau ngobrol dulu nih. Eh, Sekarang kelas berapa, Fikra? kelas 8. Kelas 8. Nah, naik ke kelas 8 atau kelas 8-nya sudah lewat? Naik. Naik ya. Berarti sebelumnya kelas 7 ya. Oke. Kita kakak udah baca diagnostik sama hasil kurikulum yang Fikra pelajarin gitu ya nantinya di kelas 8. Kita akan menguatkan dulu di dua lesson pertama ini kita bakal belajar bilangan cacah gitu ya. Operasi pada bilangan cacah. Nah, itu dulu. Jadi selama nanti dua, dua pertemuan ke depan, nanti kita lihat pertemuan pertama ini seperti apa, lalu nanti pertemuan keduanya akan menyesuaikan hasil dari pertemuan pertama gitu ya. Di operasi bilangan cacah, ini yang akan Kak Ditra masukkan itu ada di operasi bilangan cacah 2 dan juga pecahan gitu ya. Dan di listen kedua nanti jika di listen pertamanya sudah lancar, kita akan masuk ke bagian desimal gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari di hari ini gitu sama pertemuan hari Senin. Hari Senin di jam 9 kan ya? Itu Belum dari tahu. sini. Belum tahu ya? Hmm. Belum tahu ya? Oke. Jadwalnya itu ada di pukul 9 ya, besok pagi pukul 9. Nanti Kak Ditra kirimkan link Zoom-nya yang terbaru melalui Ibu ya. Nanti ada di WA Ibu, oke? Oke, kalau gitu Kak Ditra Ya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, oke. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita
lancar kelasnya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoanya. Oke, berdoanya selesai ya. Oke, kakak habis ini akan share screen. Mohon ditunggu sebentar. PPT. Oke, share screen-nya apakah sudah muncul? Di Fitra, share screen-nya udah muncul belum? Cek, cek. Di Fitra, share screen-nya sudah muncul? Ada suaranya, Kak. Oke, sebentar. Kalau sekarang gimana? Suaranya sudah masuk? Cek, cek. Halo, suara Kak Ditra sudah masuk atau belum? Udah, Udah ya. Oke, share screen Kak Ditra sudah masuk? apa? Share screen. Share screen-nya sudah Oh, masuk? udah. Coba tes lagi. Suara Kak Ditra beneran terkendala atau tidak? Udah. Tapi agak Clear? putus-putus. Agak putus-putus. Ada noise nggak? Apa? Wait, wait. Kalau sekarang gimana? Sudah jelas? Lumayan. Udah. Oke, yuk. Nah, tesnya juga sudah ya. Jadi di lesson pertama ini nanti kita selama 60 menit kita akan belajar fondasi bilangan dan operasi bilangan cacah terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita akan pecah secara diagnostik hasil dari si Fikra gitu. Nah, kalau sesinya sudah muncul, jadi kita nanti akan belajar ini. Ada bilangan cacah gitu ya. Wait, ada bilangan cacah, ada pecahan, ada desimal, ada faktor kelipatan, dan juga ada nanti sebagai bahan pengantar itu di kelas 8, nanti itu Fikra akan belajar yang namanya perpangkatan gitu ya. Perpangkatan atau eksponensial gitu ya. Eksponensial. Nah, ini nanti akan Kak Ditra bantu kenalkan isinya apa aja dulu gitu ya. Tapi kita akan perkuat di bagian ini dulu. Oke? Sudah siap untuk belajarnya? Kalau suaranya nggak jelas, nanti langsung on mic aja ya. Kak, suaranya putus gitu ya. Kak, suaranya tadi patah-patah gitu. Oke? Ya. Ya. Oke. Oke, sebagai bentuk warm up-nya, kita ada pemanasan selama 5 atau sampai 10 menit ke depan. Kenapa sih kita harus belajar matematika gitu? Alasannya itu karena matematika digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Banyak hal, semuanya itu berhubungan dan berkaitan dengan matematika gitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena semuanya membutuhkan perhitungan, di mana perhitungan itu sudah pasti berkaitan dengan matematika. Contoh sederhananya di permasalahan, ada di situasi sederhana nih, ada di dalam kelas, terdapat 2.415 poin tugas. Oke, kita keep dulu nih. Ada pernyataan 2.415 poin tugas. Setelah lomba, kelas mendapatkan tambahan 1.285 poin. Pada saat yang sama, hadiahnya akan dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Nah, bagaimana cara menghitung total poinnya dan membagi hadiahnya supaya setiap siswa atau peserta lomba yang ada di dalam kelas tersebut mendapatkan hadiah yang adil, sama besar gitu ya. Nah, ini memerlukan konsep yang namanya itu adalah matematika. Oke? Nah, kalau di sini ada kata 2.415 mendapatkan tambahan 1.285. Artinya, kita akan membutuhkan berapa poin? Poin totalnya itu kita dapat melakukan operasi yang namanya penjum
penjumlahan. Oke? Nah, cara menjumlahkannya kita berdasarkan, oh ya, Fikra juga kalau mau langsung on mic gak apa-apa. Misalkan mau jawab, respon itu juga boleh gitu ya. 2415 ditambah dengan 1285. Artinya poin total yang diperoleh berapa, Fikra? Apa? Kita bisa jump, poin total yang bisa kita peroleh berapa? Dari 2415 ditambah 1285. Artinya apa? 2415 ditambahkan dengan 1285 itu kita jumlahkan, Udah. gitu kan ya? Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya berarti berapa? 55, 10. Kita simpan satu Tiga kan? ratus 3.700. 3700. Oke, 8. Ini berarti 0. Kita simpan 1, 4, 5. Oke, 7, 3700. Nah, terus di sini ada pernyataan pada saat yang sama hadiahnya mau dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Asumsikan di kelas misalkan yang ikut lomba ada berapa kelompok nih? Fikra mau berapa kelompok kira-kira? Biar kita bisa melakukan proses pembagian. Boleh ditawar mau pakai angka berapa? 3. 3. Oke, ada 3 kelompok. Berarti kita tambahkan pernyataan ini dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar ke dalam 3 kelompok. Berarti kita bisa menghitungnya. Bisa menghitung menggunakan konsep pembagian gitu ya. Jadi 3700 itu kita akan bagi sebanyak 3. Pernah kenal bentuk ini? Nah, Pernah nggak? Nah, ini namanya apa? Sebutnya Fikra kalau di Batam, di sekolahan, nyebutnya apa? Pembagian apa? akar. Pembagian akar. Oke, bisa disebut sebagai pembagian akar. Oke, ada nama lainnya nih yang perlu Fikra tahu. Ini selain pembagian akar, itu nama lainnya adalah porogafit gitu ya, sebutan lainnya. Jadi ini pembagian porogafit. Oke, kita punya 3700 akan kita bagi 3 gitu. Kak Ditra akan tuliskan sebelah sini biar agak sedikit lebih luas. Yang ini boleh Kak Ditra hapus ya, yang ini. Ya, Oke, Kak Ditra hapus. Oke, Kak Ditra akan next di bagian sebelah sini. Oke, 3700 dibagi dengan 3. Oke, berarti kan kita bisa membagi dengan 3. 3 bisa dibagi dengan 3 kan? Itu adalah satu. Satu ya. kalikan 3, 3. Maka kita kurangkan. Kurangkannya digitnya harus dimulai dari digit yang paling kiri. 3 kurang 3, 0. 700-nya bisa kita turunkan. Nah, sekarang 7 apakah bisa dibagi dengan 3? Enggak. Enggak, tapi dia punya sisa kan ya? 7 bagi 3 yang mendekati perkalian berapa? 3 kali, 8. eh, 3 kali berapa yang mendekati 7? 3 kali 2. 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. 6. Oke, 6 kali 3. 3 kali 2, 6. Oke, berarti, sorry, salah tulis. Di sini. Tadi 6 ya, berarti 3 kali 2. 2 kali 3 itu adalah 6. Berarti kita kurangkan, kita punya poin 100. Gitu kan ya? Oke, sekarang 10 bisa dibagi dengan 3. Kita ambil 2 angka dulu. Karena kalau ambil satu angka aja, 1 nggak bisa dibagi 3. 10 kira-kira bisa nggak? Apa? Dibagi 3 ya? Ya, 10 dibagi 3 masih sisa Enggak. kan? Sisa tapi kan? Iya nggak? Enggak bisa. Oke, 3 kali berapa yang mendekati 10? 3 kali 3. 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. 9. Artinya masih tetap bisa ya yang 10 ini. Cuman kita mendapatkan pendekatannya yaitu 3 kali 3, 9. Maka kita kurangkan, kita akan punya 10 lagi gitu ya. Nah, 10 masih bisa dibagi 3. 3 yang mendekati. Kita kalikan, kita akan dapatkan 9. Nah, kita akan menyisakan 1. Nah, menyisakan 1 ini sudah kita tulis belakang aja. Berarti kita akan punya 3 desimal di belakangnya gitu ya. Kebetulan ini pembaginya 3, maka dia menghasilkan bilangan
desimal. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira sudah kebayang akan belajar matematikanya seperti apa? Dan Bayang ya? Oke, kita next dulu. Oke, penyusunan pertemuan listennya sudah Kak Ditra susun berdasarkan kurikulum Merdeka menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya. Di sini ada kecepatan belajar secara kelompok, tapi kita nanti akan belajar secara eye to eye gitu ya, jadi kayak privat gitu ya. Nah, terus nanti fokus pedagogisnya itu berdasarkan diagnostik. kedengaran. Oke, kita akan menguatkan di bilangan cacah dan juga pecahan gitu ya. Terus nanti kakak juga akan jembatani bentuk desimal dan faktor kelipatan. Lalu nanti akan menyenggol sedikit terkait sederhana. Nah, di mana listen pertama ini buat mengukur kemampuan dari si Fikra itu sendiri. Supaya listen keduanya bisa lebih menyesuaikan. Oke? Oke, tujuannya nanti kita ada 5. Ada menjelaskan makna bilangan caca, ada nilai tempat, pecahan, dan desimal. Nanti ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Terus nanti kita yang terakhir sampai kelima itu kita ada menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, ini kita akan coba menghitung operasi bilangan cacah, ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, dari nomor satu dulu nih. Hitung 1250 ditambah 875. Hasilnya berapa? Kita akan jumlahkan. Kita bisa menggunakan konsep susun ke bawah. Oke, susun ke bawah. Caranya gimana? Dari nomor satu aja nih kita cek. 1250 ditambahkan 875. Gitu kan ya? Caranya, setiap nilai angkanya nggak boleh urutannya harus seperti ini. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Harus sejajar. Nggak boleh dipindah tempat. Oke? Oke, berarti ini hasilnya berapa? 5, 12, simpan 1, 10, 11, simpan 1, 2. Berarti kita akan mendapatkan 2125. Coba sekarang Fikra hitung. 3000 dikurang 1450. Ada buku sama alat tulis kan? Oke, coba dihitung dulu. Dan Fikra juga sebenarnya di Zoom bisa coret-coret. Ada tombol pensil kan ya di Zoom itu, yang warna hijau, ya nggak? Nah, itu diklik sama Fikra. Nah, nanti Fikra bisa coret-coret tuh di situ. Nanti Ini bisa pakai, 4.000 ya. ya. Oke, kita hitung dulu ya. Hasilnya berapa? 4. Eh, 450. dikurang. Tadi kurang. Coba, coba hitung. Berarti hitung dulu. Kakak bantu di sini bentuk pecah ini susun ke bawahnya 1450. Dikurang. Boleh dicoba dulu. Ini di buku tulis kan catatnya. Boleh di buku tulis boleh, mau di layar juga boleh. Kalau bisa di layar, boleh coret-coret di layar. Oh, Mm-mm. Nol. Kalau kesulitan boleh di buku tulis kok, nggak apa-apa. 4, 2. 2. Berarti dapatnya berapa tuh? 2000. 2450. Yakin? Sudah yakin belum? Coba kita cek bareng-bareng ya. Jawabannya 3000 dikurang 1450. Kalau kita kurangkan 0 kurang 0, 0. Ini kan 0 nggak bisa ya, berarti kita harus pinjam satu. Bisa. Pinjam satu, ini kita coret, berarti sisa 9. Yang ini kita coret, sisa 2. Oke? Karena kan sudah dipinjam dengan yang 0 kan. Oke, 10 kurang 5, 5.
5. 9 kurang 4, 5. 5. Oke, 2 kurang 1, 1. 1. Berarti kita akan mendapatkan 1550. 10. Ini jawaban yang benarnya ya, nggak apa-apa. Berarti kita dapat 1550. Jadi, kalau kita mengurangkan dari bilangan yang ada di atas lebih kecil daripada di bawah, kita harus pinjam satu satuan. Pinjam satu satuan otomatis karena ini nol, kita pinjam satu nih, karena nggak bisa dikurang dengan 5. Maka dia jadi 10. Tapi yang di sini sebelumnya nol, karena sudah dipinjam satu, berarti dia pinjam satu dari sebelahnya juga. 10. Jadi dikurangin satu, sisa 9. Setelah itu, baru deh yang 3 ini karena udah dipinjam satu, sisa juga 2. Oke, kalau sudah dipinjam dan sudah cukup, baru kita kurang 10 kurang 5, 5, 9 kurang 4, 5, dan 2 kurang satu, 1. Aman sampai sini? Bisa Ah, dimengerti? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Belum? udah. Oke. Sekarang yang nomor 3. Pernah beli pizza? Nah, Bentuknya bulat kan ya? Kalau yang nomor 3 itu ya. Kalau di katusan iya. pizza berarti bentuknya gini kan ya? Oke. Iya. Sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika dimakan satu bagian, tuliskan pecahannya. Berarti Kak Ditra bisa segini. Oke. Dibagi 4 kan ya, udahan. Dimakan satu. Asumsikan dimakan satu itu Kak Ditra arsir nih. Oke, Kak Ditra arsir. Oke, berarti kalau dimakan satu bagian, pecahan yang dimakan berapa? 1. Satu. Berarti pecahannya satu per empat bagian. Jadi pecahan ini bisa ditulis sebagai 1/4. Oke, sip. Sisanya, kalau di teratannya sisa berapa? Yang belum dimakan? 3. 3. Berarti sisanya 2/4. 3/4. Sisanya 3/4. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau gitu kita next ke nomor 4. Bandingkan 2/5 dan 4/5. Kira-kira menurut Fikra mana yang lebih besar? Ayo, kira-kira mana yang lebih besar? 2/5 atau 4/5? Boleh dilingkarin. Kira-kira yang lebih besar yang mana? Yang 4/5. 4/5 ya. Jadi, kenal dengan tanda ini, kecil dari, besar dari, dan sama dengan. Oke, Ya. berarti tandanya 2/5 itu lebih kecil dari 4/5. Itu ya. Misalkan, Kak Citra mau tukar nih bentuknya. Jadi 4/5 dan 2/5. Berarti pakai tandanya yang mana? Oke, ini. Pakai tanda yang oke, sip. Pakai tanda besar dari. Sampai sini masih mudah materinya? Masih. Masih ya. Oke, kita next dulu. Kita akan belajar teorinya dulu nih sebelum kita belajar contoh soal yang lebih jauh. Ada bilangan cacah dan juga nilai tempat. Nah, apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga gitu ya. Bilangannya biasanya digunakan untuk apa? Untuk menghitung banyak benda. Menghitung banyak benda, menghitung kuantitas, menghitung berat. Misalkan kalau mau beli apel gitu kan kita biasanya nyatakan dalam kilogram. Itu bisa dinyatakan sebagai 6 kilogram, 2 kilogram, dan seterusnya. Gitu kan ya? Ya nggak Fikra? Nah, di dalam bilangan cacah itu sendiri, nanti Fikra akan belajar yang namanya nilai tempat. Nilai tempat itu apa? Sebagai contoh, kan kita punya bilangan. Nah, di sini ada 4 angka. Karena 4 angka disebutnya ribuan. Nah, ini disebutnya sudah ribuan karena sudah ada 4 digit angka. Nah,
Dari sini, dia punya rumahnya masing-masing atau punya nilai tempatnya masing-masing. Dari contoh 2. 2 ini ada nilai ribuan tempatnya. Maka 2 ini akan bernilai 2000. Yang 4 ada di ratusan. Maka nilainya akan 400. Yang satu itu adalah puluhan, maka dia bernilai 10. Dan yang 5 itu adalah satuan, maka dia bernilai 5. Sampai sini bisa dipahami dulu untuk nilai tempat. Udah. Oke, kalau di atas ribuan ada apa? Di atas Ada ribuan ada puluhan, puluhan ribu. ada puluhan ribu. Di atas puluhan ribu ada Ribu, ratusan. Ratusan ratusan. Iya benar, ratusan ribu. ribu. Di atas ratusan ribu nanti ada Puluhan ribu. eh Eh, Ju 1 juta. sudah 1 juta kalau di atas ratusan ribu ya. Itu sudah 1 juta. Nanti di atas 1 juta, di atas juta ada puluhan juta. Di atas puluhan juta ada ratusan juta dan seterusnya akan semakin besar. Nah, kira-kira Fikra tahu nggak kalau di bawah satuan itu yang paling kecil apa? Negatif. Kalau negatif, Nol. sepuluhan. Ya kan? Coba kita lihat dulu. Kalau di sini puluhan, di sini satuan, berarti sebelah kirinya persepuluhan. Puluhan berarti yang lebih kecilnya lagi apa? Persatusan. Itu ada yang dari paling kecil digitnya, ada yang sampai ke paling besar. Oke? Kebayang? Sudahan? Bisa? Ya, Aman, Fikra? Aman ya? Kayak ada yang ditanyakan dulu dari konsep bilangan cacah dan nilai teman. Ah, ada. gimana? Belum ya? Oke. Kalau belum, kita tadi sudah nyoba contoh, kita akan masuk ke contoh penjumlahan susun. Nah, penjumlahan susun digunakan untuk apa? Digunakan untuk memudahkan kita dalam menemukan jawaban gitu ya. Sebagai contoh soal nih, tadi ada di bagian pesan. 2415 ditambah 1285. Kita susun bentuknya seperti yang ada di sebelah kiri ini, yang sudah kita susun. Caranya itu adalah dia harus urutan sejajar, nggak boleh ketukar posisinya. Jadi yang satuan harus sejajar dengan satuan, yang puluhan harus sejajar dengan puluhan, dan yang ratusan juga seperti itu sampai dengan ke ribuan. Jadi yang satuan 5 ditambah 5, 10. Tulis 0 yang sebagai satuan, simpan 1 di atas gitu. Lalu puluhannya tadi kita punya simpan 1. Kita jumlahkan langsung aja ke 1 dan 8. Maka kita akan mendapatkan penjumlahan 10 kembali. Nolnya kita tulis, satunya kita simpan. Sekarang kita tinggal jumlahkan lagi nih untuk digit ratusan. 4 tambah 1 tambah 2. Berarti kita akan memperoleh 7 gitu ya. 2 tambah 1 untuk ribuannya kita akan memperoleh 3. Berarti kita akan memperoleh 3700. Oke? Bisa menggunakan konsep penjumlahan susun? Sa- Bisa ya. Oke. Sekarang pengurangan susun yang tadi sudah kita bahas. Ketika angka di atasnya lebih kecil, di sini Kak Dika kasih notes sebagai ide utama, kita akan lakukan meminjam. Oke, meminjam dari yang mana? Meminjam dari nilai tempat di sebelah kiri, gitu ya. Oke, kita contoh. 3000 dikurang 1450. 0 kurang 0 masih mencukupi. Hasilnya adalah 0. Lalu, kalau yang ini 0 dikurang 5 kan angkanya lebih kecil ya. Karena angkanya lebih kecil, kita harus pinjam 1. Kayak tadi, ini kita coret, berarti di sini sisa 9. Karena tadi ini juga udah dipinjam dari 0, berarti di sini sisa 2. Oke? Jadi 10 kurang 5, 5, 9 kurang 5, dan 2 kurang 1, 1. Maka kita akan menghasilkan 1550.
Kalau mau dicek jawabannya benar atau enggak, hasil pengurangannya kita jumlahkan dengan yang 1450. Kalau hasilnya sama-sama 3000, hasilnya sudah pasti benar. Oke? Bisa? Oke. Kalau sudah bisa, kita next ya. Ada pecahan. Tadi kita belajar operasi bilangan cacak, sekarang kita belajar yang namanya pecahan. Pecahan itu disebutnya sebagai bagian dari keseluruhan, gitu ya. Bagian dari keseluruhan yang mana? Yang ini. Jadi pecahan itu punya definisi. Definisinya, pecahan A per B menyatakan bagian yang diambil dari bagian yang sama besar. Dengan B-nya tidak boleh sampai dengan nol. A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Oke, Kak Ditra tanya. Di sini ada bentuk 1/4. Yang pembilang nilainya berapa? Pembil- Pembilang satu. Pembilangnya 1. Oke, good. Pembilangnya 1. Pembilangnya sama dengan 1. Berarti kalau penyebutnya 4 ya. Oke, digambarkannya seperti ini. Ada 4 bagian, ada satu bagian dipotong menjadi 4, 2, 3, 4, gitu ya. Yang diarsir itu adalah bagian pembilangnya. Itu ini yang diarsir. Ada satu bagian. Maka ini bisa dibentuk sebagai 1/. Terus ada contoh lagi. 3/8. Berarti kita punya 8 bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita arsir itu ada 3. 1, 2, 3. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan 3/8. Kalau Kak Ditra misalkan tanya 1/2, berarti bentuk arsirannya gimana? Ini. Boleh dicoret-coret juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang itu ya. Yang ini kita arsir, bentuknya menjadi 1/2. Paham? Cara membuat arsirannya bisa? Sa- Bisa. Oke, kita next dulu ya. Kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Jika penyebutnya sama, pecahan dengan pembilang lebih besar maka punya nilai lebih besar. Tadi Kak Ditra bilang pembilang yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Jadi kalau ada 2/5, digambarkannya seperti ini, yang diarsirnya 2 bagian dari 5 bagian, dan yang hijau ini 4 dari 5 bagian. Maka kita lihat, karena pembilangnya 2 itu lebih kecil dari 4, artinya 2/5 juga lebih kecil dari 4/5. Oke? Bisa dipahami? Sa- Bisa ya? Oke, kalau begitu kita coba next dulu ya. Hmm. Penjumlahan pecahan penyebut sama. Oke, kalau penyebutnya sama, berarti bagian B-nya sama. Kita cukup jumlahkan pembilangnya aja. Berarti A tambah C-nya aja yang cukup kita jumlahkan. Penyebutnya tetap karena ukuran bagiannya tidak berubah. Contoh, 3/8 ditambah 2/8. Berarti 3 dan 2-nya kita jumlahkan hasilnya 5. Penyebutnya tetap 8. Jadi hasilnya 3/8 ditambah 2/8 itu adalah 5/8. Oke? Bisa? Kalau dibentuk gambar ya ini 3/8 ditambah 2/8. Hasilnya menjadi yang warna ungu 5/8. Sampai sini mudah dipahami materinya? Dah. Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum? Ada pertanyaan nggak? Oke, belum ya berarti. Kalau gitu, dari pecahan itu nanti kita akan belajar yang namanya desimal. Desimal itu adalah bentuk lain dari pecahan, gitu ya.
Desimal adalah cara lain menulis pecahan dengan penyebutnya bisa 10, 100, ataupun juga 1000. Sebagai contoh, 0,5, 5 per 10. Jadi, karena di belakang komanya 1, maka kita bisa membaginya dengan 10. Dan ketika disederhanakan, kita sama-sama membaginya dia sama dengan 5. 5 bagi 5 itu adalah 1, dan 10 bagi 5 itu adalah 2. Oke, ini sudah tepat. Kalau 2 di belakang koma, berarti dibagi berapa? 100. Nah, kalau Kak Ditra misalkan ada nanya 0,256, berarti bagaimana? Pembaginya berapa tuh? 100. Kalau 2, 100. Kalau 3, berarti jadi 1000. 1000. Berarti 256 dibagi dengan 1000. 1000. Kalau di belakang komanya ada 4, misalkan 3, 7, 5, 6. Berarti kalau ada 4 dibaginya dengan 10.000. 10.000. Itu ya. Jadi dia bertahap naik gitu. Pembaginya menjadi 10.000. Oke, contohnya di mana dalam kehidupan ada desimal? Contohnya ada di mall. Kalau Fikra main di mall atau di minimarket atau supermarket terdekat gitu ya. Atau belanja daring, itu biasanya ada keterangan diskon 25%. Nah, 25% ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,225. Atau nilainya itu dalam pecahan seperempat. Dapat dari mana nilai seperempat dan 0,25? Ada cara penghitungannya menggunakan tadi pembagian akar atau pembagian Porogafit. Berarti kita punya 1 dibagi dengan 4. Oke, boleh diperhatikan dulu. 1 bagi 4 bisa nggak? Bisa Berapa? 4. 1 dibagi 4. Oh, 1/4. Bisa. Nggak bisa kan? Karena kita punya 1 apel tapi mau dibagi ke 4 orang. Susah dong, iya nggak? Nah, artinya kita harus pinjem 0,1. Kalau pinjam 0,1, kita tambahin 0 di atas itu 1. Sama koma. Pembentuk desimalnya. Nah, kalau sekarang 10 bagi 4 bisa nggak? Enggak. Bisa. 10 bagi 4 itu 2. Sisanya 2. Berapa? 2 kali 4 itu adalah 8. 8. Maka 10 kurang 8 itu adalah 2. Nah, 2 ini nggak bisa kan dibagi dengan 4, maka kita akan masukkan 0 lagi. Nah, ketika sudah dimasukkan 0 lagi, 20 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa 20 bagi 4? Coba. 5. 5. Oke, berarti 5. Kita punya 5 kali 4, 20. Kita kurangkan hasilnya 0. Maka pecahan dari seperempat itu bisa dinyatakan sebagai desimal 0,255. Oke? Bisa dimengerti? Oke, aman ya? Ya. Oke. Selanjutnya, ada konsep ketiga. Konsep ketiga materinya adalah faktor dan kelipatan, gitu ya. Faktor itu apakah? Faktor adalah suatu bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contoh, 12 faktornya itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena 12 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan bisa juga dibagi 12. Oke? Nah, contoh. Ada contoh lain. Faktor dari 9 kira-kira apa? 1 bisa? Bisa. Kalau 2 bisa nggak? Enggak. Nggak. Berarti 3 kan ya? Ya. Selanjutnya, 4, 5 juga nggak bisa. 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. Langsung 9. 9. Oke, kalau Kak Ditra misalkan minta 20, faktornya apa saja?
Boleh disebutkan? Satu, Mm-mm. Terus, dua bisa? dua, Dua bisa. Oke, berikutnya. empat, Empat betul. Setelah empat, lima, lima. Setelah lima masih ada nggak? 10, 10. Good. 10. Terus berikutnya yang terakhir adalah 20. dua. 20. Paham sampai sini? Oke, kalau Kak Ditra mau angka yang lebih besar, 36. Kira-kira faktornya berapa aja? Satu, Satu. Oke, good. Berikutnya. Berikutnya, setelah satu, 36 bisa dibagi dua. dua, Dua. Dua bisa nggak dibagi tiga? enggak, Iya, 36 bagi tiga. Bisa ya? Nih, satu kali tiga, tiga. 6 bagi tiga, dua. Oke, bisa kan? Berarti tiga bisa. Terus, empat, kedengeran, kalau 4 bisa nggak? bisa, Coba, kalau 4 bisa. Oke, berikutnya berapa lagi yang bisa? 5 enam, nggak mungkin. 5 nggak bisa ya. 5 kali 7 itu 3, 5. Nggak bisa sampai 36. kali Oke, enam, kalau 6 bisa. 7 bisa nggak? tujuh, nggak bisa, Nggak bisa. Oke, 8 bisa nggak? enggak, Hmm? nggak bisa, Yakin 8? 8. Oke, 8 nggak bisa. 9 bisa, bisa. 9 perkalian dengan 4 ya. ya, Oke, seterusnya ada berapa lagi? 12, 16. Iya nggak? 12 kan bisa. 16. 16 bisa nggak? 16 nggak bisa deh. 18. 18. Terus berikutnya nanti 30 10, ya, 6. 36. Oke, itu adalah yang disebutnya sebagai faktor. Jadi faktor itu akan membantu Fitra untuk melakukan pembagian secara adil, sedangkan kita belajar yang kedua, yaitu adalah kelipatan. Kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan cacat. Contoh, kelipatan 4 kali satu itu kan 4. Di kedua, berarti 4 kali 2 dong. 4 kali 2 adalah 8. Kelipatan ketiganya 12, kelipatan keempatnya 16, kelipatan kelimanya 20. Kalau Kaditra tanya kelipatan keenam nilainya berapa? Apa? Kalau Kaditra tanya kelipatan keenam dari 4 berapa? 24, 4. Kalau Kaditra tanya kelipatan ke-7, enggak kedengeran, kalau kelipatan ke-7, enggak kedengeran, oh, bentar-bentar. Kalau kelipatan ke-7, oh, 28, 28. Kalau kelipatan ke-9, 32 tambah 4 jadi berapa? 30. 32 tambah 4 ya. 32 tambah 4. Berapa kira-kira? 36, 36. Artinya kelipatan 4 urutan pola ke-9 itu adalah 36. Oke? hmm. Bisa sampai sini? Bisa nggak? Kalau ada kendala, bisa laporkan ke kakak. Jadi, bedanya dari faktor dan kelipatan itu letaknya. Kalau faktor tadi itu adalah membantu pembagian secara adil, sedangkan kalau kelipatan itu bisa membantu Fikra untuk melihat pola di bilangan. Oke? Jatuhnya ini seperti perkalian. Gitu, perkalian pada bilangan cacah. Oke.
Oke, kalau Kak Ditra misalkan contohkan hal lain, kalau kelipatan 5, berarti berikutnya berapa? 10, 10, berikutnya, 15, berikutnya, 20, oke, berikutnya lagi, 25, 25, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan kelipatannya 6, 12, 12, lalu berikutnya, 18, 18, berikutnya, 24, 24, lagi, bisa nggak tambahin? Pola berikutnya berapa eh, nih? 3, 30, 30, berikutnya, 6, 36, dan seterusnya gitu ya. Ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola kelima, pola keenam. Atau kalau dibentuk perkalian jadinya 6 kali 6. Hasilnya adalah 36. Kalau dalam bentuk kelipatan dia jadinya ada di pola ke-6. Kalau Kak Ditra misalkan mau mulai dari angka 7, pola keduanya berapa? 14, 14. Pola ketiganya 20. 20 21, 21. Artinya ini akan ekuivalen atau setara dengan 7 kali 3 gitu ya. 7 kali 3 kan 21. Setelah 21 pola keempatnya berapa? 28, 28. Pola berikutnya tambah 7 lagi 35, 35. Oke, good ya. Sampai sini bisa paham cara membedakan faktor dan kelipatan? hmm, Bisa ya. Oke. Oke. Pernah melihat garis bilangan dan pola kelipatan? nah, Pernah ya, garis bilangan semakin ke kiri itu nilainya semakin ke kecil, sedangkan semakin ke kanan nilainya semakin besar, gitu kan ya? Nah, tadi kita ada kelipatan 3 muncul dengan lompatan tetap. Jadi dimulai dari 0 ditambah 3 dia akan menuju 3. Ditambah 3 lagi, dia akan menuju ke 6. Ditambah 3 lagi, dia akan ke 9. Ditambah 3 lagi, dia akan ke 12. Oke, berarti kalau pola berikutnya, kakak jumlahkan 3 lagi, dia akan menuju kemana? eh, Ke mana? 15, 5, 15. Bisa cara membaca garis bilangan? bisa, Saya, oke. Oke, itu adalah bilangan cacah, gitu ya. Ada bilangan cacah, tadi ada nilai tempat, ada penjumlahan susun, pengurangan susun, pecahan, perbandingan dari pecahan, faktor kelipatan, dan sekarang Kak Ditra mau kenalin nanti, kalau nggak salah di kurikulum Merdeka, Fikra masuk di tanggal 13 ya, tahun nggak tahu, ajaran baru. Belum tahu, udah bagi rapor belum? udah, Udah, kayak kalau di daerah Jabodetabek itu ada di tanggal 13 Juli itu masuk tahun ajaran baru gitu ya, masuk sekolah. Nah, di materi kelas 8 itu Fikra nanti belajar yang namanya pangkat gitu ya. Nah, apa sih Kak pangkat itu? Pangkat itu perkalian berulang gitu ya. Kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya kan? Tadi kan kita udah belajar ya, perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, nanti di materi kelas 8 di Kumar, di kurikulum Merdeka itu bab satunya belajar eksponen atau pangkat. Jadi apa? Jika A adalah bilangan dan N-nya merupakan bilangan bulat positif. Oke, ingat-ingat harus bilangan bulat positif, nggak boleh negatif. Maka A pangkat N itu artinya adalah perkalian A sebanyak N kali gitu ya. A-nya disebut sebagai basis, sedangkan N-nya itu disebutnya eksponen atau pangkat nama lainnya. Oke? Untuk materinya bisa dicerna dulu. Aman? aman, Aman ya. Contoh, Kak Ditra punya 2 pangkat 5. Berarti 2
kali 2 sebanyak 5 kali. Oke? Nah, kita mula-mula kita kalikan seperti ini. 2 kali 2, 4. Lalu kita kalikan 2 hasilnya 8. Kita kalikan 2 lagi, ini hasilnya jadi 16. Kita kalikan 2 lagi, nanti hasilnya jadi 32. Aman? Bisa? Atau sulit? Ayo. Sulit atau tidak? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi 2 pangkat 5 dilihat adalah perkalian berulang. Dari mana? Dari bilangan yang sama. Oke, kalau Kak Ditra tanya 2 pangkat 5 basisnya yang mana? Apa? Ba- Basisnya yang mana? Yang apanya? Ini. Ya, dari 2 pangkat 5 ini basisnya yang mana? Yang ini. Basisnya yang 2. Itu kan ya? Kalau eksponennya berarti yang Eksponen yang 5. 5. Oke, bisa membedakan antara basis dan eksponen? Bisa. Bisa ya. Jadi 2 pangkat 5 basisnya 2 eksponennya adalah 5. Atau dipangkatkan 5 gitu. Nah, di mana itu perpangkatan digunakan? Dalam kehidupan sehari-hari, perpangkatan itu biasanya ditulis untuk menyederhanakan informasi. Contohnya, di dalam komputer atau kita sehari-hari menggunakan perangkat elektronik handphone gitu ya. Di handphone kan kita punya kuota gitu ya, kuota data internet. Nah, kuota data internet itu biasanya kan dinyatakan dalam bentuk gigabyte gitu ya. Nah, gigabyte ini itu adalah hasil konversi. Konversi dari mana? Konversi dari byte. Di mana kalau Kak Ditra punya 1 kilobyte itu setara dengan 2 pangkat 10 byte gitu ya. Jadi 1 kilobyte itu adalah 2 pangkat 10 byte. Nah, ini kan cukup besar ya artinya. Ada 1024 byte. Jadi 1024 byte saja itu baru 1 kilobyte. Nah, artinya 1024 kilobyte itu baru kita bisa mendapatkan 1 megabyte. Jadi, makanya di kuota data itu dikonversinya menjadi giga supaya apa? Angkanya lebih kecil gitu ya. Tidak besar. Oke? Karena setiap tingkatan itu bedanya pangkat 10. Contoh nih, 1 megabyte saja itu dituliskannya sebagai 2 pangkat 20 gitu ya. Bayangin. Jadi dari byte, megabyte yang ini, kita punya 1 megabyte, kita konversi ke byte, itu pangkatnya langsung naik jadi 20. 2 kali lipatnya gitu ya. Artinya kalau punya gigabyte gimana? Berarti kalau 1 gigabyte itu artinya bagaimana? Kita naik 3 langkah, berarti 3 kali lipatnya kan? Artinya 2 pangkat 30. Gitu ya. Oke? Makanya kita di matematika itu diajarkan perpangkatan. Di mana perpangkatan itu tadi didefinisikan sebagai perkalian berulang. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa. Bisa ya. Jadi matematika itu benar-benar kepake di kehidupan sehari-hari, ketemu di game juga itu ada gitu. Oke, kita ada contoh soal. Sebelum kita nanti latihan soal, di sini ada work example 3 gitu ya, operasi campuran secara kontekstual gitu ya. Oke, ada soal nih. Sebuah toko memiliki 2.500 buku. Terjual atau laku sebanyak 1.275. Lalu, pabrik mengirimkan lagi nih buku cetakan baru sebanyak 850 buku. Nah, kalau ditanya buku sekarang, berapa kita bisa memodelkannya ke bentuk matematika. Karena tadi ada 2.500 di toko dan terjual, artinya kalau terjual kita menggunakan tanda pengurangan gitu ya. Karena kan dia terjual, bukunya keluar.
Oke, 2.500 dikurang 1.275. Itu bisa menggunakan pengurangan susun ke bawah kayak yang tadi. 2.500 dikurang 1.275. Harus sejajar untuk setiap nilai tempatnya. Kita kurangkan. Karena 0 tidak bisa dikurangkan dengan 5, tadi syarat di awal kita harus pinjam satu puluhan. Betul? Betul ya, kita pinjam satu puluhan, berarti 10 kurang 5 punya 5. Tadi yang 0 ini kita pinjam satu, sisa 9. 5-nya tadi sudah dipinjam satu sama yang 0 ini, berarti sisa 4. Oke, 9 kurang 7 itu adalah 2, 4 kurang 2-nya 2, dan 2 kurang satu adalah 1. Berarti kita akan memperoleh 1.225. Ya, dari 1.225 yang kita peroleh, ada datang kiriman baru nih. Berapa banyak? Ada 850. Berarti kita jumlahkan kembali untuk cek stok di tokonya. Dan ketika dijumlahkan, itu menghasilkan 2.075 buku yang ada di toko. Bisa? Bisa dipahami, Fikra? Bisa. Bisa ya. Jadi soal cerita itu bisa kita selesaikan permasalahannya menggunakan matematika gitu ya. Dengan melihat konteks pertanyaannya dan mengoperasikannya. Nanti kita akan menghasilkan hasil akhirnya gitu ya. Oke, coba yang ini. Kak Ditra sudah kasih clue, nanti Fikra tinggal menghitung. Ayah memiliki uang 10.000, diberikan ke adik sebesar 3.500, dan untuk Fikra itu 4.250. Kira-kira sisa uang ayah berapa? Caranya bisa menggunakan ini clue-nya. Pertama, total uang yang diberikan kita bisa jumlahkan dulu. 3.500 ditambah 4.250. Coba jumlahkan hasilnya berapa? Oke, boleh bicara-cara kayak gitu, sip. 0, 5, 7, 7. Oke, 7.750 gitu ya. Oke, berarti 10.000 dikurang 7.750. Berapa hasilnya kira-kira sisa uang ayah? Dari 10.000, kakak bantu di sini, tuliskan 7.750. Oke, ingat kalau 0 kita pinjam satu di bagian sebelah kirinya. Oke, 5. Berarti yang ini sisa 9 ya, karena udah dipinjam satu. Ini juga sisa 9, yang ini habis. Oke, 9 kurang 7 berarti berapa? 9 kurang 7. Mic-nya belum hidup. 2. Dua. Oh ya, mic-nya hidupin aja nggak apa-apa. Oke, 2. Terus, yang ini sisa 9 juga. 9 kurang 7 berarti Dua. 2. Berarti sisa uang ayah totalnya berapa? 2.250. 2.250. Gitu ya, 2.250. Oke, paham sampai sini? Bisa ya? Oke. Ini Kak Ditra mau jelasin common mistakes atau kesalahan yang biasanya terjadi. Kesalahan pertama yang biasanya keliru. Contohnya adalah 3/8 ditambah 2/8. Penyebutnya itu ikut dijumlahkan. Nah, ini itu salah. Cara yang benar, sesuai yang tadi dijelaskan, kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti 3/8 ditambah 2/8 hasilnya adalah 5/8. Lalu, kesalahan yang kedua ada apa lagi nih? Kita cek. Tanda kurung tidak dihitung sebagai satu kelompok. Jadi, kalau ada tanda kurung dalam operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, kita harus utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh ini kan ada di dalam kurung. Berarti caranya 1.200 tambah 800 kita jumlahkan dulu, hasilnya 1.000, baru kita kurangkan 500 ditambah 250, yaitu 750. Maka sisanya 1.250.
10. Nah, ini baru cara yang benar. Kalau yang ini itu cara yang salah, karena dia mengabaikan tanda kurungnya. Oke, boleh kita cek pemahaman dulu di akhir sesi. Benar atau salah, nol termasuk bilangan cacat. Jawabannya, benar. Benar atau salah? Nol bilangan Benar. cacat. Oke, benar. Sekarang Fikra pilih nomor 2. Mana yang lebih besar? 5/10 atau 8/10? Oke, tandanya kecil dari. Berarti yang lebih besar yang 8/10. Kakak tulis ulang ya. 5/10 kecil dari 8/10. Yang ini benar. Karena kalau Fikra boleh nyoret, tapi catatan Fikra tidak tersimpan di slide biasanya. Oke, kalau sekarang yang nomor 3. Lengkapi kelipatan dari 6, 12, 18. Berarti berikutnya berapa? 24. 24. Oke, good job. Kalau setelah 24, Kak Ditra mau tanya lagi pola berikutnya. Masih ingat? Jadi berapa? 30. 36. 30, 36. Oke, kalau pola ketujuh, 6. 42. Udah. oke. Kalau pola ke 48. 48. Oke, paham ya? Itu makna dari kelipatan yang tadi kita sudah pelajari. Sekarang ada nomor 4 nih. Tuliskan bentuk perkalian berulang dari 4 pangkat 3. Berarti bentuknya gimana? 4 4 tambah kali 4 kali 4 kali 4. kali 4 sebanyak 4 kali gitu ya. Oke, ini bentuk perkaliannya. Ini masuknya materinya ke eksponen. Paham? Untuk quick check pemahaman. Paham. Mana materi yang masih dirasa sulit? Udah. Aman? Yakin? Yakin. Oke. Oke. Boleh dicoret-coret dulu di buku sekitar 2 atau 5 menit. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Fikra boleh coret-coret di buku dulu. Ada 5 soal secara mandiri. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Pakai buku boleh kalau misalkan sulit mencoret di Zoom.
Sudah? Belum. Oke. Ada kendala nggak menghitungnya? Kalau ada, boleh dilaporkan ke kakak juga ya. Oke, sip. Hmm. Bisa diketikkan. Oke. Jadi di Zoom itu selain ada fitur coret, ada juga fitur mengetik ya. Yang di tombol pen-nya itu bisa, nah, oke, sip, 3850. Tuliskan. Ya, pertanyaan ke nomor 3, tuliskan pecahan untuk dua bagian diarsir dari 6 bagian sama besar. Berarti bentuknya gimana? Ya, ini kecil dari, oke, good, betul. Kakak double ya, biar supaya tidak hilang gitu ya. Kalau ditulis di Zoom biasanya dia hanya ada di recordnya, di slide-nya hilang. Oke, ini kecil dari, kalau yang nomor 5, 3 kelipatan pertama dari 9 setelah 0. 18. Oke, 3 kelipatan pertama dari 9 setelah 0. 1, 3, 1, 3, 9. 9. Oke, bener ya. Oke, tadi kalau dua pecahan diarsir jawabannya berapa? Apa? Yang ini nomor 3 jawabannya apa? Iya. Kalau dua bagian diarsir dari 6 bagian sama besar artinya apa? 2/6. 2/6. Oke, sampai sini materinya gimana? Apakah bisa dipahami Nomor semuanya? 3 gambarnya gimana, Bang? Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Misalkan Kak Dika Enggak. punya... Biar Fitra yang jawab. Biar Oh, oh Fitra iya, yang jawab. boleh. Kalau Fikra mau gambarin gimana? Bentuk 2/6. Boleh pakai lapis, boleh pakai pizza. Ini. Oke, yang diarsir ada berapa banyak? 2. Dua. Oke, good. Bisa ya. Jadi, yang diarsir itu sebagai pembilang, total dari bagian yang dipotongnya itu sebagai penyebut gitu. Kalau mau digambarin yang lain itu juga bisa gitu, selain untuk persegi panjang. Oke, materinya gimana untuk hari ini? Bisa dipahami semuanya? Tadi Fitra masih ada pertanyaan, nanyanya ke saya. Abang, Gimana, Bu? Udah. apa? Kenapa masih tanya ke Bunda? Nggak apa-apa, Jawabnya gimana? Kakak, nggak apa-apa. Ini apa? 10 bagi 4. kenapa? Apa Oh, jawab? 10 bagi 4. Iya, 10 dibagi 4 tadi kan kenapa kok bisa gitu? Karena 10 dibagi 4 itu bisa. Karena 4 kali 2 yang mendekati 10 kan. Jadi dia masih berupa perkalian. Jadi bukan berarti, misalkan kan 9 di 3 kali 3, 9. 9 bagi 3, 3. Itu kan bisa. Tapi bukan berarti 4 kali 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Kalau 10 dibagi 4 itu bukan nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi dia punya sisa. Oke, kakak bantu ya. Ini Misalkan kan maksudnya? kakak punya ini, ada angka
tadi 100 misalkan. 100 Enggak, ini mau terlalu Kakak besar. bagi, Maaf Kak, saya mau ngasih contoh kasus. Kak oh Abang punya boleh. 10 pensil, ada 4 Ah, orang. Kalau iya, dibagiin gimana? Bisa. Bisa kan? Jawabannya bisa. berarti bisa kan? Tapi dua lagi buat abang. Ada 2 sisa jawabannya. Dia bisa Ya. dibagi, tapi ada 2 sisa. Intinya itu aja sih. Jadi Dia bisa sebenarnya dibagi. 10 itu masih bisa dibagi, cuman dia punya sisa gitu. Jadi dua sisa dua gitu, boleh ditulis kayak gitu juga kok. Kalau Oke memang gini, ragu. ada 10 kilogram gula. Dibagi ke Mm-mm. 4 orang. Tiap orang dapat berapa? Dapat berapa bagi berapa? Bagi 4. Ada 10 kilogram dibagi ke 4 wadah. Tiap wadah dapat berapa? 2 kilo 2 kilo apa? gram. 2 kilogram doang. Hmm. Itu konteksnya beda, Bang. Nanti belajar nanti. Nah, nanti Dua bakal setengah dibuatin kilo, di situ Bang, Ibu. tiap ini. Kalau yang tadi masalahnya pecah bilangannya bilangan apa tadi dibilang? Bilangan Bilangan cacah caca. ya. Iya, Bilangan masih cacah bilangan dia nggak caca. bisa dibagi-bagi. Mm-mm. Beda halnya dengan itu. Kalau yang kasus gula itu jadi 2,5 kilogram, nanti kita akan nextnya di bilangan desimal. Gitu ya, ada di pendalaman di bilangan desimal. Kalau ini bilangan cacah, dia bisa dibagi. Tapi kalau di bilangan cacah masih ada sisa. Mm. Gitu. Disebutnya sisa. Kalau di bilangan desimal nanti bisa hasil akhir langsung gitu, oke? Dari Ibu, apakah ada yang mau disampaikan dulu ke Kak Ditra dari hasil listen pertama ini? Supaya untuk pertemuan listen keduanya mungkin ada request atau ada saran dari Ibu, boleh? Saya pengen tahu sih gambarannya dari coachnya nih ya. Mm-mm. Kenapa sih di SMP itu kita harus belajar eksponen, kita harus belajar. Sekarang abang lagi belajar apa? Kemarin Oh, yang nilainya ini apa? Aljabar. Oh ya, aljabar. Kenapa belajar sudut? Itu kalau menurut coachnya kenapa di SMP? Alasannya di SMP ya, Bu? Ya dia kan SMP nih sekarang Mm-mm. kelas 2 itu kelas 8. Apa Alasan. gambaran yang bisa coachnya beri ke Fikra? Kenapa kita belajar itu? Tapi bukan masalah kurikulum ya. Mm. Bukan karena kurikulum. Kalau kurikulum oke lah. Tapi kenapa di kita perlu belajar itu, terutama di tingkat SMP. Oke, izin menjawab ya, Ibu. Buat Hmm, disampaikan langsung ke Fikra. Jadi ya. alasannya kenapa harus belajar itu, selain itu nanti kepake buat di kehidupan gitu ya. Jadi matematika itu beneran gak jauh dari kehidupan. Kenapa harus belajar aljabar? Kenapa harus belajar geometri? Misalkan sudut. Karena tak dengar suaranya. Putus-putus. Tadi air. Oke, kalau sekarang karena tadi memang sempat jeda ngomong Ibu. Sekarang udah masuk? Sudah. Udah. Sudah. Jadi kenapa belajar sudut? Misalkan nanti Fikra mau ada di dunia kerja gitu ya. Nah, misalkan bidangnya Fikra itu di bagian teknik gitu ya. Misalkan di bagian teknik. Nah, dalam mau membangun sesuatu, mau menggambar sketsa dari bangunan dan lain sebagainya, itu kita harus menghitung dengan presisi gitu ya. Jadi kita memerlukan belajar yang namanya itu geometri dan sudut. Terus kenapa harus belajar bilangan? Ya karena biar kita bisa menghitung setiap sesuatu yang akan kita lakukan gitu. Kita punya perhitungannya gitu. Eh, Misalkan dalam transaksi jual beli itu pasti kita berurusan dengan uang dan angka. Nah, di situ pemahaman kita dalam menghitung harus bisa lancar. Kenapa ya? Supaya dalam bertransaksi jual beli itu tidak ada yang dirugikan ataupun tidak ada yang eh, mendapatkan kerugian gitu. Jadi semua hitungannya dapat benar. Nah, kalau aljabar itu lebih ke permasalahan kontekstualnya kalau di kehidupan itu kalau yang bisa dibayangkan, misalkan kalau kita mau beli sesuatu dua macam barang itu harganya sudah ada totalnya dan ketika mau beli dari dua macam barang dengan kuantitas berbeda itu kan nanti akan ada
harga lagi. Nah, nanti ada pertanyaan kalau misalkan hanya mau beli satu pensil dan satu buku, kira-kira harganya berapa dari total harga yang sudah diketahui. Gitu. Jadi, selain itu juga, nanti kan di jenjang SMP, Fikra mau masuk ke SMA gitu ya. Nah, di SMA itu materinya tentunya akan lebih naik. Makanya bertahap di SMP itu kita belajar dari yang dasarnya dulu gitu. Supaya nanti ketika mau masuk SMA, kita sudah punya perbekalan gitu. Pasti Fikra juga punya tujuan kan ya? Kira-kira cita-citanya mau jadi apa? Atlet, Gimana? Belum masuk suaranya? atlet, Jadi atlet. atlet. Nah, atlet itu juga ada hubungannya dengan matematika gitu ya. Atlet apa? Olahraga apa yang disukai sama Fikra? Habib. Hah? Nggak kedengeran. Ada, emang ada. Habib Nurgemos. Itu atlet apa tuh? Petinju. Bukan. Bukan, bukan. Sorry, sorry. Memang Maksudnya olahraganya, bukan atletnya. olahraganya. Contoh deh, misalkan basket gitu ya. Nah, basket juga itu punya perhitungan. Kita ada di lapangan gitu ya, ada di lapangan terus ada kita mau masukkan bola kering. Selain dari kita berlatih, kita juga harus bisa memperhitungkan dari titik mana supaya bola itu melambung tepat ke ring dengan kekuatan dari yang didorong sama si Fikra gitu. Jadi hal-hal kecil itu ada hitungannya sebenarnya. Jadi selain berlatih itu juga bisa diperhitungkan secara matematisnya supaya dia tepat masuk ke ring gitu. Kalau tinju. Kalau petinju, Paham nggak maksudnya? kalau petinju juga bisa Fikra. Kalau petinju kita nggak mungkin asal jotos kan ya supaya lawan jatuh gitu. Tinju juga ada perhitungannya cara kita mengelak, kira-kira di sudut berapa gitu. Nah, itu ada berkaitannya dengan sudut, terus kekuatan kita tinju lawannya, kayak gitu. Jadi, beneran, matematika itu kepake di segala bidang, kayak gitu. Mau di olahraga, dimanapun itu kepake, gitu. Jadi, alasan Fikra Minimal harus di belajar diet, MTK. Bang. Hmm? Minimal minimal untuk jadi Diet, atlet, defisit. abang tuh harus harus ada diet itu kan berarti selalu defisit, tapi memperhitungkan pola makan yang benar. Pola makan itu ada Betul, hitungannya, ada betul. kalori yang dihitung, Kalori, betul. ada intake outtake yang harus abang hitung. Itu minimal pakai matematika. Itu atlet. Termasuk Ya, protein yang masuk berapa, ini berapa, vitamin yang masuk harus apa, Kan udah ada ininya aplikasinya apa. gitu. Ya kan minimal harus punya hitungan manual. betul. Satunya Nah, itu. betul-betul nih. Boleh nambahin nggak, Ibu sama Fikra? Bener ya, Ya. kita kan sekarang udah di teknologi yang canggih, serba artificial intelligence. Sebenarnya itu yang buat siapa? Kita manusia juga yang membuat itu. Nah, Tuh. adanya aplikasi siapa yang buat kita? Kita karena kenapa? Karena kita bisa matematikanya supaya bisa memperhitungkan langsung ke dalam aplikasi. Di masa yang akan datang, Fikra nanti akan menghadapi teknologi yang jauh lebih pesat dibandingkan kakak yang sekarang kayak gitu ya. Kalau kakak sekarang sudah terpapar artificial intelligence, mungkin teknologi ke depannya akan lebih canggih lagi. Nah, sebenarnya yang buat itu siapa ya? Kita dengan kita belajar tadi supaya bisa buat teknologi itu gitu, supaya bisa buat aplikasinya gitu. Kebayang nggak kira-kira? Bayang nggak? Kebayang kan? Jadi kita penting banget harus belajar ini alasannya tadi itu. Karena memang sangat-sangat dibutuhkan ke depannya. Bidang teknologi makin canggih, tapi kita juga harus ikut canggih supaya bisa menciptakan teknologi baru gitu. Buat apa? Intinya Buat mempermudah matematika itu kita. sehari-hari ada di sekitar kita ya kan Kak. Masalah Iya, sudut tadi betul. itu sebenarnya ini meja yang Fikra pakai ini harus lurus. Lurus itu memperhitungkan apa? Sudut 90 derajat yang benar. Derajat, betul. Kalau sudutnya tidak 90 derajat, miring dia, nggak nyaman pakainya. Itu salah satunya itu. Itu kepentingannya sudut minimal. Jadi Oh iya, sehari-hari di depan abang meja oh pun iya, nggak bakal nyaman kalau dia sudutnya nggak benar, oglek kayak gitu. Kan Salah ada satunya gitu. modelnya. Model yang Even model pun mereka diperhitungkan dengan kenyamanan. Kenyamanan itu salah satunya dengan belajar sudut yang benar. Salah satunya itu. Bukan hanya teknis gambar
atau estetikanya yang benar, tapi sudutnya juga gak harus benar, diperhitungkan, ergonomisnya juga diperhitungkan. Bunda bikin rak ini dengan tinggi segini, ini memperhitungkan tingginya abang, badannya abang. Sudutnya harus benar 90 derajat supaya bisa nyaman, lurus. Karena kalau miring pasti nggak nyaman. Itulah gunanya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di depan kita sendiri sebenarnya kita menggunakan manfaat dari kita, manfaat dari matematika. Itu sih coach ya. Iya, benar. Aku coach juga setuju sama pendapat Mama gitu ya. Jadi benar, matematika itu benar-benar kepake sehari-hari. Oh iya, eh, maaf sebelumnya Muslim juga ya Ibu. Iya Muslim. Nah, Muslim juga kan ketika sholat kita harus memperhatikan arah kiblat gitu ya, bukan arah Iya. barat, tapi arah kiblat. Nah, itu juga kita harus bisa ukur, selain pakai alat ukur, kita harus lihat sudutnya juga kan, biar supaya pas arah kiblatnya. Jadi Iya. tidak hanya ke barat saja, tapi benar-benar ke arah kiblatnya. Itu salah Benar-benar satu contoh pakai kan. kecilnya untuk pakai Kemarin dia di masih dalam bingung sholat. dengan konsep sudut katanya. Jadi sudut itu kepakainya banyak sebenarnya kalau di kehidupan itu, cuman kita terkadang jarang sadar aja gitu. Tidak menyadari Itu Fikra. betul. Aman, Fikra? Sudah? Bisa ya? Semoga nanti ke depannya dengan coach yang baru di riset 3 dan seterusnya juga belajarnya makin menyenangkan gitu ya. Oke. Dari Ibu ada tambahan lagi? Enggak, nggak apa-apa, sudah punya gambaran lah untuk hari ini. Hmm. Makasih ya, saya Berarti, tinggal ya. iya Ibu. Untuk listen 2 nanti masih bertemu dengan Kak Ditra ya, Bu? Oke, baik. Besok ya, Oke. jam Iya 9. Ibu. Ya, pukul 9. Oke, dari Fikra ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu kita berdoa menyudahi belajar. Tetap semangat, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai mengakhiri pelajaran. Ayo, lanjutin. Oke, berdoanya selesai. Semoga belajar hari ini juga berkah, gitu ya, dapat diterima dengan baik, pikirannya makin semangat belajar matematika. Oke, ada SMA Impian kan? SMA Pian enggak ada. Oh, belum ada. Belum. Oke, ntar kan kalau mau SMA kita harus ikut TK. TK itu pasti ada matematika juga, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat istirahat. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Sampai bertemu besok pagi ya. Nanti linknya akan dikirimkan lewat Ibu.